Talim kita hari ini menutup kajian dari bab 1 sampai 2 3 perkara mistisisme atau tasawuf, asketisme dalam pandangan Islam. Ya, ini terkait kategori tasawuf, fikih ya. Serta amalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita bertaklim, kita sama-sama talqin zikir, bersihkan qalbu kita, pikiran kita. Diawali dengan syahadat kembali penguatan Islam kita, sholawat, istighfar, tentunya kepada Allah. Diikuti sama-sama hadirin lurus niat ridha Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ulang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa ma'rifat niat kita. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Zikir jahar tahara dimulai dari bawah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah as-solihi wa ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah karamah Syaikhul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka la kulli syai'in qadir takdi hajatina kasangniat. Wa khususan barwi Nur Muhammad khususan ilarwi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus diri al-mahdi kalimatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khusus arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma ahyina alal Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa aqu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiyatan fil jasadi wa jadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma habib alaina wasalatil maut wa najatan nari wa afadal hisab. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Kaya kula khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'bud wa salatu wa salamu ala sirril wa ayatil wujud. Pashabil ajam likul mawjud salatan tutabil minal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa tubalana biha nurul jannat wa nurul na'i wa nurul najari ila wajhikal karim. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisan pun baik pentalim maupun yang ditakmimi, mudah-mudahan bisa memahami dan bisa mengamalkannya dengan baik karena Allah meridainya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wajali wajiro para ahli Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min ladunka rusada. Rabbana lurika qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ikraman wa tadiman para jemaah hadirin baik yang hadir secara talaki langsung, wabil khusus ikhwan akhwat YMA rahimakumullah, ulama anal qurama wa masyayikh anal aija, wabi muqaddimal murabi hadal mahat asyatid al-fatah, tentunya guru Tito Sohibil Qadilah. Para ikhwan, akhwat jemaah semuanya, insya Allah baik yang hadir, yang langsung, talaki maupun tidak langsung, rahimakumullah. Puji syukur selalu kita panjatkan tiap hari kepada Allah. Dengan kodrat iradatnya, rahmatnya, kita masih diberi waktu untuk bisa hari ini datang ke tempat ini bertolibul ilmi. Di pertemuan hari ini, malam ini, Al-Fakir yang bodoh ini coba kita bahas. Tajuk kita malam ini asketisisme, mistisisme,
dan pandangan dunia Islam. Wah, bahasa judulnya keren ya. Nah, bab terakhir kita udah masuk 2 bab. Insya Allah untuk Ikhwan akademis khususnya di UIN penting ya. Karena yang paling penting di Anung bukan epistemologi keilmuannya, aplikasinya ya yang paling penting. Arti kata amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'du. Pada umumnya cara memperoleh pengetahuan mistik umum dia, mistik dia. Itu baik itu secara Islami atau non Islami. Karena mistik itu ada yang Islami, ada yang non Islami. Ya. Selalu melalui ritual yang disebut riadoh atau latihan. Nah, tidak membaca tapi udah latihan. Dari riadoh itu manusia memperoleh pencerahan kalau secara Islam ya. Memperoleh pengetahuan yang dalam tasawuf disebut ma'rifah kalau di Islam ya. Jadi pengetahuan yang dalam tasawuf itu yang dibolehkan mistis itu ya. Itu disebut ma'rifah yaitu penataan diri dalam bertasawuf. Ini akan melahirkan hubungan yang sangat baik dahsyat dengan Allah. Jadi nggak bisa dinafikan perkara-perkara mistis dalam kehidupan. Kita kan percaya kepada hal yang gaib, tapi didalami. Bukan konteksnya percaya dengan iman saja. Jadi empiris epistemologinya harus kita pahami secara lebih dalam. Ya. Jadi itulah gunanya kita mengkaji tasawuf. Ya. Penataan diri dalam ilmu tasawuf kebanyakannya teori kan. Ya. Insya Allah kalau ada amalan yang disebut torekotan seperti tadi, amalannya apa sih? Berzikir, juhud, kalwat, muhasabah, introspeksi diri, menekan sabar, ya. Melahirkan hubungan yang dahsyat dengan Allah. Insya Allah. Jadi kendala kita dalam segala persoalan seperti daya tahan tubuh yang kurang, ujian itu kan hal wajar natural, sering menjadi bingung. Sebabnya tadi penataan kita dalam perkara-perkara tasawuf kurang dimakrifatin ya, kurang dipahami secara sisi benar. Jadi para pencari kebenaran spiritual biasanya di Islam disebut atau di tasawuf disebut pesuluk. Ya kan? Para pesuluk. Ya, ya. Itu konteks tasawuf. Akan diberikan tanda-tanda rahmatnya insya Allah. Nah, jadi bukan karena bukti secara empiris terlihat kesaktiannya. Jadi rahmat Allah itu setidaknya dia lebih kuat iman, lebih yakin, lebih nyaman, lebih nikmat untuk beribadah. Itu akses daripada kita kalau mendalami perkara-perkara yang sifatnya suluk. Ya, suluk itu kan tadi pencari kebenaran spiritual secara Islami. Yaitu dengan torekot. Ya. Perjalanan yang mereka tempuh setidaknya akan ada arah yang lurus, tidak belok. Kalau fikih pasti fikihnya tidak melenceng. Kalau bersyariat pasti syariatnya tidak terkontaminasi dengan yang sifatnya khurafat. Itu gunanya kita mendalami torekot. Isyarah ini isyaratnya ketepatan arah dalam kita menapaki kehidupan akan tanpa kita sadari terarah baik gitu. Itu gunanya kita mendalami mistis tasawuf. Ya. Ini sering terpampang melalui berbagai karunia yang pada waktunya, pada gilirannya menaikkan tingkat kedekatan, wawasan, derajat seorang pejalan pesuluk kepada makrifat, kepada Allah. Karena itu ada yang disebut orang-orang Barat itu nyebutnya kaum mistik katanya. Ada positif ada negatif perkataan itu. Kaum mistik. Ya kita ini kaum mistik umat Islam. Karena di sana wajib mengimani kepada yang gaib. Tapi dalam konteks positif, mistiknya itu harus ada koridor, korelasinya Quran dan Sunnah kan. Kalau nggak ada ke situ ya mistiknya menjadi bablas. Ya. Itu kaum mistik khususnya Islam.
menekankan kedekatan dengan Allah, jelas. Penekan ujungnya itu orang spiritual itu kedekatan kita sedekat-dekatnya kepada Allah. Ya. Dalam arti bahwa hanya dialah yang benar-benar ada. Dalam konteks lebih dalam. Yang lain nggak ada. Yang ada Allah. Bahkan diri kita juga nggak ada. Itu kan konsep mistik. Iya kan? Nah itu sudah berbicara tasawuf. Jadi bagi sebagian sufi, ya, luruskan perkataan sufi ini ya dalam konteks Islam. Ya. Orang yang juhud sufi itu. Orang yang juhud itu sufi. Juhud itu bukan miskin. Juhud itu tampil cukup semuanya. Sederhana. Mobil 10 itu hanya titipan lah gitu ya, istilah gitu. Pengalaman yang paling puncak bukanlah menyaksikan Allah, musyahadah. Itu orang sufi. Orang juhud itu pengalaman puncaknya bukan musyahadah. Dalam pengertian bahasanya musyahadah itu menyaksikan Allah dalam konteks batin. Kalau di Islam itu isya. Kalau kita sholat seolah Allah melihat kita, memang harus begitu kan? Ya. Nah, itu bukan puncak spiritual, bukan puncak seorang sufi, tetapi ini sebetulnya nggak bisa diungkapkan dalam konteks tauhid dan orang-orang lama sampai kalau diungkapkan karena ini pengalaman pribadi, karena pendeknya ucapan, umumnya orang spiritual menyebutnya begini. Puncak tertinggi adalah bersatunya dengan yang hak. Ingat, ini bukan wujudiyah, ini bukan hulul. Kalau itu diungkapkan pengalaman pribadi itu, maka resikonya timbul fitnah. Nah, di sini bahayanya. Jadi pengalaman pesuluk itu pengalaman pribadi individu. Pengalaman pribadi individu, kalau kita tidak tahu, tanya ahlinya. Tanya ahlinya di Quran menyebut kepada orang yang berzikir. Ya kan? Maka dia harus mengamalkan menurut penilaian pengalaman zikirnya ini. Semuanya ada itu. Dan itu biasanya ada di konsep para tasawuf yang mengamalkan tasawuf dengan torekot. Itu yang disebut musyahadah. Ya. Puncaknya bukan di musyahadah, bukan penyaksian. Karena kalau puncaknya penyaksian itu sering dikejar dalam konsep logika. Sebetulnya hakikinya nggak bisa, karena daya tangkap manusia itu logika itu terbatas. Tetapi lebih cenderung kepada ketauhidan bahasa yang benarnya. Dekat sedekat-dekatnya dengan Allah. Ya. Ini ada ayatnya loh yang Anung sebutkan. Jadi konsep bersatu dengan Allah itu ada ayatnya. Ya, nanti kita bahas. Ya, jadi setidaknya kita tidak melenceng dan itu pengalaman pribadi. Akses pengalaman itu tidak bisa diungkapkan. Kalau diungkapkan bisa dipenggal tuh. Ya, jadi fitnah. Karena masing-masing pengalaman orang itu berbeda. Epistemologi tidak bisa diungkapkan. Itu dalam konsep mistik. Mistik itu pengalaman tingkat tertinggi adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi tidak bisa disampaikan. Setuju ya? Nah, ada biliknya gitu. Tetapi bersatunya antara diri dengan Allah itu konsepnya tidak bisa disampaikan secara pribadi. Itu bahasa teori begitu. Sedangkan bahasa teori begitu aja sering jadi masalah, timbul bid'ah. Timbul fitnah. Al-halaj aja dalam konsep sejarah itu sampai dipenggal. Ya, ada cerita betul atau tidaknya Allahu a'lam. Saya lemah abang dibunuh. Lalu lama kan? Hampir-hampir di Sumatera Barat Hamzah Fatsuri bermasalah perkara itu. Ya. Nah, jadi ini perlu kita pahami dalam konteks kekinian lebih ya jangan intelektual yang lebih maju, wasatiyah. Ya, Islam modern dalam konsep positif. Disinilah isu krusial dalam dunia tasawuf muncul akibat pengalaman pribadi diungkapkan sebagai ilmu epistemologi yang mesti dibagikan. Maka seorang mursyid itu ada penyampaiannya yang disembunyikan. Antara Nabi mengajarkan konsep-konsep tasawuf, torekot itu kan satu-satu, sahabat dipanggil satu-satu. Itu hak pribadi, kecuali beda lagi di hak umum. Panggil, zikir Ali beda. Ya.
dengan zikir 4 sahabat yang lainnya berbeda. Dan itu ada di konteks Quran loh. Oh, ya. Jadi akibat pengalaman pribadi dalam konteks mistik gampang dijabarkan ke orang, ya, karena ini wilayah tidak boleh ada dijabarkan, timbul ya masalah pertentangan berdarah-darah ulama dulu, yaitu penyamaan itu penyatuan diri dengan wujud Tuhan, dianggapnya begitu, seperti itihad, hululi, wahdatul wujud. Konsep-konsep penyamaan diri dengan Allah dianggap menyimpang keluar dari batas-batas agama Islam. Kalau secara akal memang menyimpang. Nah, di sini yang mesti diduduki oleh iman akademis yang baru ini. Ya. Didudukan. Anda tidak mendukung itu, tidak boleh dijabarkan secara konsep syar'i. Ya. Konsep-konsep penyamaan diri dengan Allah itu nggak bisa begitu perkataannya, sempitnya makna. Ya. Nah, itulah yang membuat ahli fikih, fuqaha mencibir, menganggap sesat, menyekutukan Allah, musyrik. Ini kan sejarahnya terjadi. Ya. Karenanya akhirnya ajaran ilmu tasawuf tercemar, dianggap sebagai perbuatan kotor, jindik. Sampai-sampai ayat adalah contoh nyata seorang sufi yang harus dieksekusi dengan tuduhan menyekutukan Allah. Dan itu sejarahnya benar. Nah, di Indonesia yang dikenal sebagai penyebar tasawuf juga terjadi. Di antaranya Syekh Lama Abang atau Syekh Siti Jenar. Ya. Hanya Al-Ghazali dari ributnya konsep tasawuf, tarekat, kesufian pada masa itu, hanya ulama Al-Ghazali saja yang disebut sebagai tokoh Islam yang telah berhasil membangun tradisi sufisme secara ajaran tarekat, secara Islami. Beliaulah penengahnya. Ya. Awalnya Al-Ghazali itu fuqaha. Nah, yang membela tasawuf, makanya menyebar ada Buya Hamka membereskan tasawuf dengan tasawuf modern. Nah, itu ya membumikan lagi tasawuf dari kerancuan kekacauan sebelumnya. Ya, makanya disebut Hujatul Islam, keagamaan yang kuat, sebab beliau mensyaratkan kepatuhan pada hukum Islam. Karena beliau ini seorang fuqaha awalnya, ahli fikih. Jalan atau tarekatannya yang dilalui seorang sufi tidak boleh melanggar aturan syariat Allah dan Rasulullah. Jadi orang yang sudah sampai tingkat sufi tetap harus mengikuti syariat, terikat dalam hukum-hukum fikih, bahkan harus lebih dalam ke fikih. Sifatnya fikih tasawuf, fikih batin. Ya. Kotor tangan ini bukan karena kotor secara materi, kotor tangan ini karena mengambil hak orang. Nah, itu udah fikih batin. Ya. Ya. Jadi berupaya membersihkan ajaran tasawuf dari unsur-unsur di luar Islam. Memang ada kontaminasi ajaran tasawuf itu di awalnya terkontaminasi dengan ajaran-ajaran doktrin luar Islam. Ya, banyak dari Persia. Nah, itu doktrinnya aneh-aneh. Ya. Jadi ulama-ulama sufi, ulama-ulama mistik itu banyaknya dari Jazirah Timur dan negeri Persia. Nah, sejarah itu tahu semuanya. Nah, itu diluruskan oleh Al-Ghazali. Jadi dengan dihidupkan kembali ajaran spiritual mistisme tasawuf oleh Al-Ghazali sesuai dengan manhaj as-sunnah. Nah, ya. Setelah tasawuf dikotori oleh bid'ah dan khurafat dan kebohongan serta fitnah yang melanda tasawuf dan amalan-amalannya, yaitu tarekat secara umum, akhirnya para pengikut ahli sunnah wal jamaah yang awalnya anti tarekat, yang awalnya anti tasawuf, yang awalnya membid'ahkan para sufi, menganggap semua negatif,
Akhirnya pada ajaran tasawuf setelah dibereskan oleh Al-Ghazali, menerima dengan baik sumbangan karya-karya Al-Ghazali, dan ini menempatkannya pada posisi terhormat di abad ke-5 Hijriah sebagai Hujatul Islam. Kan itu sejarahnya. Silakan baca di Ihya Ulumuddin, buku-buku Al-Ghazali. Ya. Subsistem yang ada di hampir semua agama, sistem religi itu di Islam kuat sekali untuk bisa memenuhi hasrat manusia mengalami dan merasakan emosi dengan Tuhannya. Ya, kalau orang udah merasakan emosinya harus dekat dengan Tuhan, kadang-kadang jadi ekstrim, Pak. Betul kan? Nah, di sini tuntunannya seorang mursyid untuk meluruskan kesalahan bagi orang yang bertorekot adalah mendekati Tuhan dengan emosi yang salah. Setuju ya? Masa banyak yang aneh. Nanti dia malas bergaul. Semua dibid'ahkan. Ada juga. Ya. Jadi kita mesti luruskan kembali, jangan sampai kita bertorekot ini tidak berilmu ya. Yang awalnya seperti ahli sunnah wal jamaah negatif, insya Allah dengan mendalami ilmu secara benar mereka menjadi positif ya. Karena subsistem di hampir semua agama dan sistem religi itu pada manusia itu harus ada. Merasakan emosi dengan Tuhan, tasawuf, suluk, hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia biasa ya. Menurut asal katanya dulu kita bahas, kata mistik itu semua tahu berasal dari bahasa Yunani mistikos atau mian ya, yang artinya gehim. Gehim itu rahasia, bisa disebut gehim jinning. Jinning itu serba rahasia, serba mistikos itu serba rahasia ya. Bisa disebut tersembunyi, verborgen, nah, itu ya. Nah, gelap, donker kan gelap, betul kan? Nah, atau terselubung dengan kekelaman, Einheit der Gaul, bahasa apa tuh, Jerman ya. Nah, jadi berdasarkan arti tadi, kenapa dong jabarkan arti yang lain supaya lebih makfum ya. Berdasarkan arti itu, mistik sebagai sebuah paham ya, yaitu paham mistik atau disebut mistisme. Ini mesti antum tahu dulu ya. Mistisme itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Ini paham, tapi nanti ada disiplin ilmunya ya. Merupakan paham yang memberikan ajaran serba mistis. Misal ajarannya berbentuk rahasia, ajarannya serba rahasia, tersembunyi, terselubung, itu mistis. Di konsep torekot ada itu, maka disebut eksotik, iya kan? Nah, sehingga hanya dikenal, diketahui atau dipahami oleh orang-orang tertentu saja. Sekarang justru berkembang itu loh ya. Jadi mistik adalah pengetahuan yang tidak rasional. Betul? Pasti bertolak belakang orang dengan filsafat, dengan fikih, otomatis pastilah ya. Karena dia bertolak dengan rasional. Itu pengertian umumnya. Adapun pengertian mistik bila dikaitkan dengan agama kita, Islam ya, ialah pengetahuan atau ajaran keyakinan, berarti keimanan. Setuju ya? Nah, tentang Tuhan ialah pengetahuan ajaran keyakinan tentang Tuhan yang diperoleh dengan cara umumnya riadohnya sama, baik mistik negatif maupun mistik positif, umumnya dari meditasi. Kita lihat Nabi, ajaran spiritual dari mana?
Gua Hira. Kalau ya, bukan dari belajar di UIN, bukan. Jadi tolong sempatkan waktu antum itu bertapalah, merenung, khusyuk. Sholat yang dinilai kan khusyuknya, iya kan? Masa sholat Allahu Akbar langsung ingat pacar kan aneh ya? Nah, itu di tubuh itu ada waswisu wisudu rinas. Itu konsep dalam konsep tarekat itu diawali dengan tobat, ya, dengan tahlil. Karena tarekat itu lebih cenderung kepada tahara, amalan daripada seorang sufi. Ya, beda kalau udah tingkat tinggi, udah mendekat kepada Allah, jalannya beda. Jadi kembali lagi ya, mistik itu jalan yang irasional. Adapun pengertian mistik bila dikaitkan dengan agama adalah ajaran tentang Tuhan yang diperoleh dengan cara latihan spiritual atau meditasi atau bersuluk, berkalwat, nafi isbat, zikir. Ini bebas dari ketergantungan pada indera dan rasio, harus bebas. Itu disebut nafi. La ilaha illallah, nggak ada di bawah, nggak ada di atas, nggak ada pikiran, nggak ada kehendak yang lain, nggak ada kemauan, nggak ada pikir, nggak ada yang ada Allah. Itu nafi isbat. Karena di luar dari rasio, ajaran spiritual Islam itu diawali dengan penafian. Lah itu sepakat jumhur ulama semuanya. Sepakat. Nah, bebas dari ketergantungan pada indera dan rasio. Nah, bayangin kehidupan orang sekarang. Kalau nggak ada HP, nggak hidup antum. Nah, kan repot, nggak ada uang, merasa nggak bisa makan, betul kan? Ini yang penting kita luruskan kembali di posisi sekarang. Ya sekali-kali kita kosongkan itu dengan konsep Islam. Betul? Dengan konsep Islam. Makanya susah kita menyelesaikan persoalan kalau kita tidak nol dulu. Ya. Oh, Allah tidak akan menerima tawakal antum kalau antum membawa sendal. Gitu. Membawa atribut. Itu disebut tawakal. Kalasa, ikhlas, murni, semurni-murninya. Itu kan diamalkan, bukan diteorikan. Masya Allah. Jadi kalau antum biasa tahlil aja terus menerus, yang sekarang mulai hilang. Yang antum takutkan sekarang ya, di Islam yang dianggap modern atau Islam wasatiyah sekarang, tanpa epistemologi antum gak akan makrifat, bahaya itu. Justru mengenal Allah tidak dibawanya epistemologi. Susah ya. Nah. Jadi tidak boleh rasional kalau sudah memasuki kesufian. Adapun pengertian mistik bila dikaitkan dengan agama begitu. Jadi Tuhan maha cemburu. Bebas dari ketergantungan pada indera dan rasio. Kemarin ini udah di bab kedua sudah dibahas. Baca aja ya. Jadi sudah jelas pengetahuan mistik Islami adalah pengetahuan yang tidak dapat dipahami rasio, tapi harus dapat kepada diri antum secara pengalaman pribadi. Disinilah perlunya penuntut. Bukan ulama. Ulama berilmu, bukan ilmu. Memang kadangkala pengetahuan ini kadang-kadang memiliki bukti empiris. Pengalaman ini juga mistis juga ada bukti empirisnya, tapi tidak banyak, tidak dapat dibuktikan secara empiris itu banyak. Ya, kalau sudah pada puncaknya bisa dibuktikan secara empiris. Contoh, kalau antum misalnya dijahili orang, pakai apa? Pakai tuba, tubanya harus ada. Itu bukti empiris. Itu udah mulai jarang. Bukan gak ada, masih banyak orang yang seperti itu. Tapi sayang, sering tidak diamalkan secara hukum sosial sekarang. Padahal itu ibadah. Ya, ini penting. Mudah-mudahan kita bermohon, bukan itu arahan kita. Ya. Ada beberapa pendapat hal paham mistik atau mistisisme, kepercayaan tentang adanya kontak antara manusia, bumi, dan Tuhan. Ya.
kepercayaan tentang persatuan mesra ini vereniging ruh manusia dengan Tuhan, kepercayaan kepada hal-hal yang rahasia dan hal-hal yang tersembunyi, kecenderungan hati kepada kepercayaan yang menakjubkan atau kepada ilmu yang rahasia mulai rame sekarang. Selain diperoleh definisi pendapat-pendapat tentang paham mistik berdasarkan materi ajarannya, di sini anu mesti dudukkan. Tentunya secara Islam memberikan adanya pemilahan itu dulu. Kita harus pilah dulu mana yang mistik dibolehkan, mana yang mistik tidak. Dipilah dulu. Ya. Kita ada pemilahan antara paham mistik keagamaan, keterkaitan dengan Tuhan, dan ketuhanan. Itu pemilahannya. Antara keterkaitan dengan Tuhan dan ketuhanan. Sampai kan nih? Menurut Iwan? Itu pemilahannya. Di perkara spiritual, perkara goib, perkara mistik. Kita pilih keterkaitan dengan Tuhan dan ketuhanan. Dan paham mistik non keagamaan tidak terkait dengan Tuhan ataupun ketuhanan. Itu lebih bahaya. Sedang mistik ketuhanan aja itu dibagi dua. Apalagi non ketuhanan. Betul kan? Nah, itu yang disebut nantinya kesihir. Nah, kalau nggak dijelaskan apa yang disebut pemilahannya, antum nyasar nanti, salah ambil. Mau dilanjutkan ini? Nah, gimana dasarnya dari Quran itu mana? Ayo tanya. Kira-kira di UIN. Dasarnya kira-kira mistik itu. Tanpa harus dipilah. Kita harus ngikuti mistik Islami. Dasarnya di Quran itu mana? Kalau anda nguji, kalau nggak besok mesti hadir, mungkin 2 minggu nggak akan dapat itu. Ini bukan uji, ya. Disinilah pentingnya kita bertolebul ilmi. Ini bukan promosi. Yang duduk juga dikasih tahu kok. Sama ya. Nah. Jadi karenanya pengetahuan mistik atau sering disebut pengetahuan metafisika. Metafisika merupakan cabang ilmu filsafat. Betul nggak? Kok metafisika cabang ilmu filsafat ya? Betul. Ilmu mistik yang dipikirkan. Itu metafisika. Jadi jangan dihilangkan metafisika. Ada dipelajari. Di UIN belajar nggak jurusan filsafat metafisika? Ada kan? Pasti ada. Ini kok diam aja ini ya? Ini filsafat berapa orang? Ya. Kira-kira definisinya apa sih metafisika? Metafisika merupakan cabang ilmu filsafat. Juga membicarakan tentang hal yang sangat mendasar. Yang berada di luar pengalaman manusia. Ya. Jadi ilmu mistik atau ilmu metafisika kalau ditinjau dari segi ilmu filsafat secara menyeluruh adalah al-ilmu alladhi yufakiru fi tabiat wara al-alami hakiki. Rino antum. Itu dia. Ia itu artinya ya ilmu yang memikirkan hakikat di balik alam nyata. Itulah filsafat yang metafisika. Bayar. Nanti judul besok tesis antum itu aja deh. Kalau nggak bingung tuh pengujinya jangan sebutan dong tuh. Kok kayak gini ngaji? Enggak, anda lurusin dulu. Seharusnya yang datang Ustadz Fauji mana? Sibuk mana? Ini disebut ya, sibuk mana? Nggak apa-apa, kan ada amanah kan. Masya Allah, kita doain baik. Ya.
Jadi yang namanya metafisika itu membicarakan hakikat dari segala sesuatu dari alam nyata, ya. Tapi tanpa dibatasi pada sesuatu yang dapat diserap oleh panca indera. Itu kelemahan filsafat. Sering dibatasi dengan panca indera. Itu masalahnya. Kira-kira paham enggak, Pak? Mudah-mudahan Pak. Ya, ya. Karenanya struktur pengetahuan mistik atau metafisika, strukturnya pusing-pusing gitu. Strukturnya dulu nih ya. Dilihat dari segi sifat mistik dibagi menjadi dua. Struktur ilmu metafisika kalau difilsafatkan strukturnya ada dua. Satu, mistik biasa gitu aja deh. Ini kemana udah dikaji nih. Yang kedua, mistik biasa dulu yang jabarin. Jika dalam Islam mistik biasa itu namanya tasawuf. Apa? Tasawuf. Itulah ilmu tasawuf. Jadi induk ilmu tasawuf adalah ilmu mistik biasa. Karena tanpa mengandung kekuatan tertentu di tasawuf. Tidak ada kekuatan tertentu di tasawuf. Makanya belajar ilmu tasawuf, selesai di UIN, lulus ilmu tasawuf, nggak ada yang bisa jalan di air. Nggak ada, karena nggak ada sultan. Teorinya yang penuh. Iya kan? Nah, yang kedua, mistik magis. Mistik magis. Sering magis gitu. Bahasa umumnya ya. Adalah sesuatu yang mengandung kekuatan. Jadi mistik tasawuf antum harus naik. Tasawuf magis. Gimana cara antum? Jadi dewa dulu gitu. Tunggu dulu, ini coba jangan kaku. Dulu sini gampang ya kajiannya ya. Itu ada makom-makom di kita, ada potensi manusia ke situ. Itu yang masa disebut orang yang diberi karomah. Diistiqomahkan antum waktu dia melakukan kebaikan. Tidak ngerutu. Kuat dalam ujian. Itu karomah tertinggi. Istiqomah adalah karomah. Betul kan? Jadi karomah bukan bisa betot aja bro. Enggak begitu. Masa diajarin gimana sih? Kayak seperti anak bedahoi, betot. Pikirannya kemana-mana ini. Masing-masing individu mempunyai keahlian karomahnya masing-masing. Kata Nabi yang mulia itu istiqomah. Masya Allah, iya kan? Yang kedua, mistik magis adalah sesuatu yang mengandung kekuatan tertentu. Magis ini juga dibagi dua. Magis dibagi dua, yaitu magis white, magis black. Gitu ya. Ya. Magis putih. Magis putih itu selalu dekat hubungannya dengan Tuhan gitu ya. Bahasa mudahnya ya, kalau konsep tasawuf tinggi banget sih ya. Sehingga dukungan Tuhan yang menjadi penentu itu magisnya white, magis putih. Mistik magis putih bila dicontohkan dalam Islam, kira-kira ilmu apa? Bukan tasawuf. Ilmu mukjizat, ilmu karomah, ilmu hikmah. Setuju? Disiplin ilmu tersendiri. Sampai nggak? Ada itu. Di Torekot juga ada yang anti kebal. Berarti mereka ini memecahkan Torekotnya kepada magis putih. Yang kedua, magis black, hitam. Erat hubungannya dengan kekuatan makhluk. Pasti kerjasama dengan kekuatan makhluk. Ya, dengan umaro. Ya, mendekat kepada gubernur, presiden. Kan itu Pak. Ulama, itu magisnya magis black. Tapi yang paling gawat kalau mendekat kepada jin. Kan gawat itu. Itu magis black namanya. Ya, jin atau setan. Karenanya pendapat Ibnu Khaldun itu tadi. Ibnu Khaldun ya. Tahu ya?
seorang pemikir, seorang spiritual Islam menjabarkan perkara magis. Penganut magis hitam, kata Ibnu Khaldun, andung nyanyi aja dari beliau nih ya, memiliki kekuatan di atas rata-rata. Bayangin, kuat, Nabi aja kena, betul kan? Ya. Kekuatan mereka yang menjadikan mereka mampu melihat hal-hal yang tersembunyi. Tapi sayangnya dengan dukungan jin setan. Betul. Contohnya seperti santet dan sejenisnya, tubo dan sejenisnya. Itu semua namanya bidangnya ilmu sihir. Itu namanya apa? Ilmu sihir. Ilmu sihir kemarin udah dibahas. Jangankan mengamalkan, membaca saja hukumnya haram. Kalau sudah mengamalkan hukumnya syirik. Orang yang sudah mengamalkan berarti membaca, berarti kena hukum haram dan kena hukum syirik, tidak diterima. Narako tampaknya kan gitu ya. Iya kan? Yang dibolehkan perkara sihir apa? Oleh Nabi. Kemarin ngajinya apa? Penangkalnya, penolaknya. Di antara penolaknya doa nur buat. Tuh dia. Kan ada amalannya. Ya udah. Ini ya, antum kena santet itu pengertiannya bukan santet seperti yang pikiran awam. Antum semua kena santet. Santet doktrin. Enggak sadar, betul kan? Itu dia, baca nur buat. Insya Allah. Ya, buktinya ada yang galau sama perempuan. Kan aneh. Buat skripsi perempuannya buat skripsi, biar gua nggak lulus, yang penting calon gua baru calon dan serap dibuatin skripsi. Gila itu orang. Itu namanya kena santet. Jadi obatnya doa nur buat. Anda ngepulgar aja lah. Takut salah persepsi nanti Pak. Oh ya, nur buat dipakai kena santet yang aneh deh. Galau itu doa itu banyak itu manfaatnya nur buat, karena itu doa kenabian. Doa kenabian, dan itu bukan ijazah. Kalau ijazah orang tarekat amalannya tidak sunnah. Tadi amalan sunnah tidak perlu diijazahkan. Selama antum dibuka ada yang memberitahu, amalkan. Kemarin udah dikasih. Iya. Ada yang hafal, orang tarekat biasanya hafal doa nur buat. Tapi maksud doa nur buat kan nggak tahu. Arahnya ke sihir. Antum kena sihir. Buktinya? Buktinya apa? Itu yang ketek tuh. Itu kan kena sihir tuh. Iya kan? Habis waktu kita. Iya, ya itulah. Dajjal net modern. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Jiwa-jiwa yang memiliki kemampuan magis ini dapat digolongkan menjadi 3. Ya, berapa? 3. Tapi Andung kasih tahu 1 aja. Ya. Di antaranya yang perlu kita ketahui aja, yang diizinkan, ialah mereka yang memiliki kemampuan atau pengaruh melalui kekuatan mental dan himmah. Mental. Itu sebabnya jiwa mereka telah menyatu dengan jiwa setan. Kalau mental antum kuat menyatu dengan setan, maka dijamin antum bisa nyantet. Betul. Nah, itu dia. Himmahnya ke sana. Para filosof menyebut mereka ini sebagai ahlul sihir. Ahlul sihir, dan kekuatan mereka luar biasa. Contoh Nabi Musa, penasehatnya tuh ahlul sihir semuanya. Nabi Musa sendiri nggak tahu itu ada kekuatan Allah. Lemparkan aja tongkat, dia nggak tahu kalau tongkatnya bisa nyaplok ular itu jadi ular gede. Kekuatan daripada kekuatan Tuhan sumbernya kan gitu. Jadi besok kalau ada orang nyihir antum, lempar pakai tongkat. Itu.
Bukan begitu maksudnya ya. Intelektual kita harus kembali lagi kepada ini ya, mistik Islam gitu. Para filosof menyebutnya ahli sihir dan kekuatan mereka luar biasa loh. Mungkin sekarang mungkin rame, mungkin halus, mungkin modern, mungkin tidak terasa, efeknya berbahaya. Antum tahu nggak? Tahu nggak? Kemarin hampir kena tuh. Apa sih? Yang pakai masker. Nah, itu mainannya. Ya udah, cerna sendiri. Ya, dasarnya tetap dari sana. Kaitannya ya ekonomi. Nah, para filosof menyebutnya itulah ahli sihir. Umumnya mereka yang melakukan pengaruh magisnya dengan menggunakan watak benda-benda atau elemen-elemen kemakhlukan yang ada di dunia maupun di dalamnya. Baik benda-benda angkasa, benda-benda amuba, atau benda-benda yang ada di bumi, termasuk virus. Halo? Dan itu udah dibahas Ibnu Khaldun. Nggak percaya baca buku Ibnu Khaldun. Inilah yang disebut jimat-jimat kalau bahasa tradisionalnya, ya, yang biasa disimbolkan dalam bentuk benda-benda material, ya, atau raja, atau makhluk-makhluk amuba, atau benda-benda langit. Nah, mereka yang melakukan pengaruh magisnya melalui kekuatan imajinasi, ya, sehingga menimbulkan berbagai fantasi. Itu yang kedua. Kalau pakai imajinasi timbul fantasi. Tidur, pukau, kasihin. Itu yang kedua. Ada orang yang dipengaruhi ya. Kelompok yang kedua ini, tadi sebenarnya nggak mau dong sebut. Disebut kalau orang-orang tarekat tasawuf, orang lama, ulama-lama menyebutnya kelompok Sya'badzah. Sya'badzah. Silakan nih Mbak Google ada nggak? Buka ilmu Sya'badzah. Ilmu itu adalah pasti tarikannya kekuatan imajinasi guna orang lain bisa berfantasi dan bisa dipengaruhi. Itulah ilmu pelet. Pelet dari sana Pak kelompoknya. Pelet ada pelet paksa. Pasti jolim. Dikerjain. Tapi kalau imajinasi kadang-kala jadi baik. Mudah-mudahan jadi istri gue. Nah gitu kan. Nah, gitu. Ini gimana ngaji nih? Enggak, emang itu emang kenyataan. Jadi aku coba menjelaskan kehidupan sekarang. Hal yang sifat supranatural ya. Supaya wawasan kita ada. Ya. Kalau amalan tanpa ada ilmu. Bingung nanti kita ngamalinnya ya. Jadi kalau ada pertanyaan. Kegunaan mengetahui ilmu mistik. Ya. Apa kegunaan pengetahuan mistik? Yang terpenting sebenarnya bukan itu. Aksiologi pengetahuan mistik. Ya, kalau kepengetahuan jawabannya mustahil. Duduk. Apa jawabannya? Mustahil. Pengetahuan mistik mustahil mendapat pengikut yang begitu banyak, berkembang, bila tidak ada gunanya mustahil. Itu bukan nggak boleh. Kayak enggak? Mustahil pengetahuan itu kan banyak orang mau itu, ya. Makanya berkembang. Kelompok ini disebut, tadi udah disebut Sya'badzah kalau di Islam. Ya. Jadi pengetahuan mistik itu amat subjektif, yang paling tahu penggunaannya ialah pemiliknya. Siapa? Pemiliknya. Jadi kalau antum jago ilmu betot, jago ilmu pukau, yang tahu itu ilmunya adalah pemiliknya. Ya. Riadohnya gimana dong? Ada yang nyebut nih. Riadohnya face to face, pengalaman pribadi, nggak boleh diungkapkan. Tuh.
Ya. Di kalangan sufi, pengetahuan mistik biasa dapat menenteramkan jiwa mereka. Pengetahuan mistik biasa apa? Tasawuf. Sasarannya bisa tentram jiwa. Ya. Nah. Pengetahuan mereka sering dapat menyelesaikan persoalan ujungnya kalau jiwa antum sudah tentram. Yang tidak dapat diselesaikan oleh sains, tidak dapat diselesaikan oleh filsafat. Jenis mistik lain seperti kekebalan, umpama yang lebih hitam, pelet, debus, diperlukan atau berguna bagi seseorang sesuai dengan kondisi tertentu. Di sini terlepas dari benar atau tidak penggunaannya. Kebal dan debus, contoh, dapat digunakan dalam pertahanan diri. Antum keluar dari benar atau tidaknya, tidak memperdebatkan ke sana. Kan ada. Jadi orang yang belajar kebal, debus, ini bisa digunakan untuk pertahanan diri, dapat juga digunakan sebagai pertahanan diri dan juga pertunjukan hiburan ke ekonomi. Betul kan? Nah, jenis ini dapat meningkatkan harga diri. Betul? Walaupun secara Islam bukan begitu pengertian harga diri, tapi banyak dilakukan secara instan dan juga untuk hiburan, pertunjukan. Ya. Sementara mistik magis black, ini langsung black, dikatakan hitam karena sering penggunaannya hanya untuk jawab kejahatan, maka disebut hitam. Itu ada hanya kejahatan. Untuk menilai apakah mistik magis itu hitam atau putih, silakan antum buat tesisnya. Begitu. Jangan-jangan yang duduk hitam nih. Jangan-jangan yang mau antum yang kelihatannya di UIN tapi jadi hitam. Kan gitu. Untuk mengetahui mana yang hitam, mana yang putih, ya ini yang perlu. Kita melihat pada segi satu. Gini, antum kan nggak tahu nih, dia menggunakan jelek atau tidak jelek. Disiplin ilmunya gini. Mau nggak nih? Mau? Satu. Segi pertama adalah ontologinya. Catat. Ada tahu nggak ontologi itu apa? Untuk mengetahui itu mistiknya hitam, jelek, atau mistiknya positif, suatu ilmu, ya. Pertama ukurannya ada 3. Dan ini nggak perlu kaji aneh-aneh. Tahu deh antum. Pertama, segi ontologinya. Kedua, segi epistemologinya. Ketiga, segi, ada yang tahu? Aksiologinya. Kalau aksiologinya belum dilakukan, antum akan bisa melihat ontologinya. Itu maksudnya. Jadi belum bertindak sudah tahu ini jelek. Ada 3. Apakah ini ilmu ini baik, tidak, atau positif? Seharusnya bisa diketahui, khusus ya orang filsafat ya. Seharusnya sudah tahu. Jangan nunggu aksinya. Kalau aksinya nggak perlu dikasih tahu, orang bodoh pun tahu kan. Ya. Pokoknya kalau kejahat, jelek nih, gitu kan. Ya, kalau hitam pasti untuk kejahatan. Nah. Jadi bila pada hal ontologinya nujabarin aja lah. Terdapat hal-hal yang berlawanan dengan kebaikan. Selalu berlawanan kepada kebaikan. Maka dari segi ontologi mistik magis itu disebut black. Hitam. Bisa dilihat di awal? Lihat aja peranginya. Lihat aja peranginya. Saya terapi lah, tapi kerjanya minum bir.
Ya, amalannya darahin. Ya udah kacau, itu pasti black. Ontologinya, ya. Melawan dari hal yang normal kebaikan. Terdapat hal yang berlawanan dengan kebaikan. Maka dari segi ontologi mistik magis itu disebut hitam. Bila cara memperolehnya epistemologi kan? Iya kan? Ilmunya, cara memperolehnya ada yang berlawanan dengan nilai kebaikan. Antum belajar ilmu magis, tapi pas belajar syarat pertama bugil. Berarti itu black. Kan udah pada tahu itu. Kebanyakan kok orang menunjukkan kepada awal terakhir aksiologinya. Kita udah tahu dulu di belakangnya, betul nggak Pak? Mana black, mana tidak. Ya. Yang duduk kita tahu baik atau tidak. Apakah antum selama belajar torekot di sini suruh mandi darah? Enggak kan? Suruh nyembah kuburan? Enggak kan? Nangkep setan? Enggak kan? Ngelihat setan iya, nangkep setan enggak boleh. Karena itu makhluk juga. Kebaca deh. Iya. Iya kan? Oh, pokoknya semua antum semua pakai batu combong semuanya. Ya batu ya hiasan pokoknya. Ya, gitu aja. Gitu loh. Jadi udah ada 3 ya. Mengetahui mistik hitam atau putih ada 3 sumbernya. Melalui segi ontologinya, melalui segi epistemologinya, dan jangan selalu melalui segi aksiologinya saja. Duduk ya. Semua ini untuk penterapis penting. Kepekaan kita dalam memahami suatu persoalan akan lebih tajam. Jadi arah untuk terapi memperbaiki klien lebih baik, insya Allah. Ya. Bila cara memperolehnya epistemologi ada yang berlawanan dengan nilai kebaikan, maka kita akan mengatakan mistik itu hitam. Bila dalam penggunaan aksiologi untuk kejahatan langsung terlihat orang itu menjadi rusak, maka itu menyebutnya hitam. Sampai ya? Ada clear? Cara pengetahuan mistik menyelesaikan masalah tidak melalui proses indrawi. Tungguatkan lagi. Ilmu mistik menyelesaikan masalah itu tidak menggunakan indrawi. Enggak. Udah taklid aja, lo ikut aja ke gua, jangan ke depan, gitu. Belakang aja. Nanti kalau di depan biru, kuning, hijau, gitu. Nyelonong aja, ngopi dulu Pak. Gitu ya, karena tidak menggunakan indrawi. Indrawi itu mata ya, indra kita termasuk juga perasaan, dan tidak pula melalui proses rasio. Tidak. Rasa pun enggak. Susah kan? Nah. Jadi gimana nih? Itu berlaku mistik putih dan mistik hitam. Dua-duanya. Baik itu belajar misalnya tasawuf. Diawali. Tidak menggunakan indrawi. Tidak menggunakan rasio. Jika perlu tidak menggunakan rasa. Awalnya baru dinaikkan rasa dari belakang, dari belakang rasa, emang enggak? Kemudian baru dibuktikan secara indrawi itu dari belakang Pak, tasawuf itu. Jadi caranya untuk mendapatkan inti karomah tasawuf, inti kekuatan tasawuf, sultan tasawuf diawali dari nol, betul kan? Kemudian dinaikkan rasa, baru terlihat bukti. Itu beda dengan fikih kan, beda dengan syariat kan. Nah, ya. Ini berlaku baik mistik hitam maupun mistik putih. Duduk Kak. Antum belajar sihir juga begitu dulu, diawali dari nol. Nah, nanti kepancing juga ya, karena nggak boleh. Ya. Dalam hal mistik Islami, sebaiknya kita melihat, mencontoh
bereferensi manakib ya, kepada Al-Ghazali, baik biografi maupun kehidupannya, supaya kita tidak nyasar. Iwan akademis perlu bukti, bukti itu referensi. Setuju ya? Nah, Al-Ghazali kita pahami mengapa ia disebut sebagai tokoh besar. Siapakah Al-Ghazali itu sih? Ya. Sampai saat ini, khususnya pada abad 5 Hijriah, pada masa itu, nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Tusi Al-Syafi'i. Itu nama lengkapnya. Bin Muhammad itu 3 kali. Dan lebih dikenal dengan nama Al-Ghazali. Dia dilahirkan tahun 450 Hijriah, 1058 Masehi, di suatu kampung yang bernama Ghazala di daerah Tus, sebelah tenggara Iran, ya, yang terletak di wilayah Khurasan. Iran itu Khurasan, bukan India. Ya. Ayahnya bernama Muhammad, adalah seorang penenun dan mempunyai toko tenun di kampungnya. Karena penghasilannya kecil, maka ia tidak dapat menutupi kebutuhan hidup keluarganya. Bapak Muhammad ini ayah Al-Ghazali, nggak dapat. Sesungguhnya hidup sangat miskin. Al-Ghazali itu kehidupannya miskin. Ayahnya itu seorang pencinta ilmu, bercita-cita tinggi sebagai muslim yang soleh dan taat. Ia selalu berdoa, ya Allah, semoga memberikan putra yang berpengetahuan luas dan mempunyai ilmu yang luas. Tetapi sayang, ajalnya tidak memberi kesempatan kepadanya untuk menyaksikan keberhasilan putra-putranya. Pada waktu itu, Khurasan, daerah Iran, merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di dunia Islam. Al-Ghazali kemudian menjadi murid Imam Al-Haramayan. Siapa Al-Haramayan? Wallahu alam ya, nggak usah disebut. Al-Juwaini. Dari Al-Haramayan kemudian Al-Juwaini, guru besar di Madrasah An-Nizamiyah Nishapur. Di antara mata pelajaran diberikan di madrasah ini adalah teolog atau ilmu kalam, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu-ilmu alam. Al-Ghazali sangat piawai dalam hal jidal, berdebat, dan mengungguli teman-teman sebayanya. Belum genap usia 18 tahun, ia sudah terkenal dan nampak kecerdasannya. Di istana Wazir Nizamul Muluk, ia mampu mematahkan argumentasi para ulama. Selanjutnya, Nizamul Muluk, raja waktu itu, meminta Al-Ghazali mengajar di Madrasah Al-Nizamiyah di cabang Baghdad. Jabatan yang diincar dan diambil banyak ulama pada masa itu. Al-Ghazali dipanggil, suruh dia ngajar. Ya, begitu cerdasnya dia. Gaya bicaranya baik, kecerdasannya sangat sempurna Al-Ghazali itu. Kefasihan lidahnya membuat banyak orang kagum. Ia dihormati pejabat negara, pangeran, keluarga besar pada wilayah istana. Kala itu, sebagian ulama lain yang sudah masyhur dan mendapatkan kedudukan tinggi, banyak yang berperilaku sombong. Udah jadi pejabat, banyak yang sombong. Muncullah pula gejala kemewahan yang mencakup segala sendi kehidupan manusia. Gejala ini muncul sebagai konsekuensi logis dan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan interaksi kaum muslimin. Justru Al-Ghazali disitulah gelisah. Jadi gelisah dia. Ia tidak bahagia apa yang dia miliki, jabatan, popularitas, keilmuan. Akhirnya ia meninggalkan semua fasilitas dan kekayaan yang dimilikinya, lalu menyendiri, ujlah. Mengasingkan diri, menyepi. Al-Ghazali selanjutnya melakukan riyadhah, latihan mendekatkan diri kepada Allah dengan olah spiritual, penyucian batin.
Setiap pemikir pasti dipengaruhi oleh keadaan di ruang lingkungannya. Setuju nggak? Antum kuliah di UIN Padang, pasti pola berpikirnya terpengaruh dengan UIN Padang, nggak UIN Jakarta kan? Lingkungannya kan? Nah, baik itu dengan politik, pengetahuan maupun agama, lingkungan nggak bisa ditinggalkan. Hal yang saja juga berlaku bagi Al-Ghazali. Dia keluar dari lingkungan daerah hedonis tadi. Ya. Masa di mana Al-Ghazali hidup memberikan pengaruh nyata bagi arah pikiran dan amalnya setelah dia ujlah. Dalam kerangka pikir inilah terjadi proses interaksi antara Al-Ghazali dengan apa? Al-Ghazali itu pintar pola berpikir ahli filsafat, bukan dengan Allah, dengan zaman kondisinya. Jadi Al-Ghazali itu berinteraksi dengan zaman kondisinya. Ada nggak ulama sekarang, orang-orang pintar, cendekiawan muslim, renungannya dengan kodrat zamannya? Jarang. Jarang. Seandainya ada politikus, karena memikirkan rakyat, kodrat zaman sudah kacau, ingin jadi pemimpin, kan gitu, kejabatan. Al-Ghazali nggak begitu. Jadi interaksi Al-Ghazali itu keren pada masa itu. Proses interaksi Al-Ghazali dengan zaman di masa ia hidup. Pertama, coba bermakmat nggak hidup antum? Berprosesnya, berinteraksi dengan kondisi kodrat zamannya, itu maksudnya. Itu Al-Ghazali begitu filsafatnya. Jadi ada yang salah menjabarkan filsafat Al-Ghazali. Pertama setelah ujlah, Al-Ghazali atau berinteraksi dengan Allah, salah itu. Dengan kondisi kodrat zamannya dia berinteraksi, itu filsafat. Pertama, situasi politik pada masa itu. Al-Ghazali tumbuh pada saat situasi politik sedang kacau balau, penuh fitnah, perpecahan, pembunuhan. Kekacauan situasi politik adalah kenyataan buruk yang membuat Al-Ghazali mengasihkan diri dan menggeluti dunia tasawuf, seolah-olah lari dari kenyataan seperti Junun kan. Tapi tidak, nawaitu Al-Ghazali beda. Bukan takut karena dia berat dengan masalah. Dia ingin merubah, tapi harus keluar dari lingkungan seperti itu, karena mudah terkontaminasi pola berpikirnya. Makanya temanmu, agamamu. Kalau antum tiap hari untuk selesai di UIN, tapi niatnya berlain, mainnya di yang lain, nafsu aja, pacar aja, siap-siap gak selesai di UIN. Pasti itu. Temanmu adalah kepercayaan antum, kan itu. Kedua, kegiatan ilmiah dan agama nggak bisa dilepaskan oleh Al-Ghazali. Selain diwarnai oleh situasi politik yang stabil, ya. Zaman Al-Ghazali itu keras sekali perang mazhab. Sekarang perang mazhab nggak? Perang mazhab. Ideologi macam-macam. Nah, setiap orang merasa fanatik dengan mazhab yang dianutnya dan membelanya mati-matian. Hati-hati orang politik di sini mainnya. Orang lain yang tidak bermazhab dengannya dianggap bid'ah, kafir. Betul nggak? Nah, memang hikmah positifnya apa? Dari timbulnya perang mazhab, timbulnya ideologi yang berbeda. Hikmahnya apa? Hikmah positifnya, dari situasi yang seperti itu, akhirnya para ulama bersungguh-sungguh mencari ilmu, tapi salah niat. Pada masa itu gerakan ilmiah sangat dinamis, keras, kuat. Hanya saja kegiatan ilmiah ini tidak dilakukan untuk mengabdi sepenuhnya pada pengetahuan, tetapi agar bisa dekat dengan penguasa. Negatif. Gimana caranya supaya dapat datuk, supaya dekat dengan penguasa? Akhirnya gue duduk.
Sama contohnya sekarang? Enggak. Zaman sekarang baik banget. Negatif ya. Nah, situasi ini hampir sama dengan kondisi sekarang kan? Yang katanya kehidupan modern, tapi dengan versi yang berbeda. Nah, oleh karena itu, mereka menekuni bidang-bidang keilmuan, tetapi sayangnya yang disukai oleh raja saja. Ya, nah, kira-kira ini saya baru master manajemen. Wah, kalau saya duduk mesti master sosial. Ya, paksa. Enggak terkejar, beli. Ini tuh segala cara. Itu zaman Al-Ghazali hidup sudah ada. Solusinya begitu. Yang mereka harapkan adalah pangkat, kedudukan, uang, popularitas. Kan itu. Ya. Hanya ulama yang dijaga oleh Allah sajalah yang tidak melakukan hal ini. Masa itu dikenal dengan masa kerusakan dan kelemahan. Banyak muncul di dalam pengingkar Tuhan. Itu disebut kaum jindik. Apa namanya? Kaum jindik. Serta banyaknya pertikaian agama, perang mazhab. Al-Ghazali hidup di masa itu, berupaya untuk mencari hakikat kebenaran dan membelanya dengan pena, bukan dengan senjata. Dengan apa? Pena, buku, serta pemikirannya dipenakan, sebarkan. Al-Ghazali sampai sekarang referensinya masih berguna. Atas kegigihan upaya ini Al-Ghazali kemudian dapat gelar. Siapa yang ngasih gelar? Bukan akademis. Seluruh yang baca bukunya Hujatul Islam. Keren mana? Diakui sama orang banyak daripada diakui satu lembaga. Betul kan? Hujatul Islam. Artinya apa? Argumentasi Islam. Tasawuf dalam pengertian etimologis tentang kapan awal munculnya tasawuf. Ibnu Jauzi menemukan bahwa istilah itu muncul sebelum tahun 2000 Hijriah, kata Ibnu Jauzi. Para peneliti baik klasik maupun kontemporer berbeda pendapat seputar asal muasal kata sufi dan tasawuf. Berbeda pendapat jadi masalah definisi. Salah definisi, salah ilmu. Betul kan? Perbedaan pendapat ini melahirkan banyak perbedaan. Dan perbedaan itu mengimbas pada definisi tasawuf. Para pengamat maupun kaum sufi tidak sepakat di dalam mendefinisikan tasawuf. Sampai sekarang. Para pengamat mendefinisikan tasawuf sesuai dengan persepsinya masing-masing. Betul kan? Nah sekarang tanya, di UIN persepsinya apa? Referensi buku kata Hasan Basri begini, kata Al-Ghazali begini, kata Wali Kutub Syekh Abdul Qadir Jilani begini. Kamu kebingungan kan? Iya kan? Jangan jauh-jauh lah. Nikah itu hukumnya berketurunan. Kata ini boleh, kata ini nggak boleh. Yang mana yang dipakai? Cari dalil Quran. Oh, benar memang nggak begitu konsepnya. Iya kan? Di sinilah intelektual dituntut menjadi cerdas. Mesti gimana? Jadi definisi tasawuf itu begitu. Otomatislah keduanya memberikan definisi tasawuf yang berbeda. Betul kan? Sebagian pendapat bahwa para kata sufi diambil kata suh. Ada yang disebut juhud. Banyak ulama mendukung perkataan juhud. Asyaraf, At-Tusi, Asyarhudi, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah. Mendekati benar sih juhud itu. Karena orang juhud selalu riyadhah pada abad-abad pertama Hijriah begitu. Disebut sufi karena mereka terbiasa memakai baju-baju yang istilahnya sederhana.
bulu domba. Sedangkan kata tasawuf sendiri dianggap berarti memakai pakaian bulu domba. Itu pengertiannya kepada kefakiran dalam konsep zuhud. Nah, begitu. Melakukan hidup zuhud dan merasakan cukup dengan hanya memakai baju dari bulu domba yang kasar. Ya. Pengertian terminologisnya selain berbeda pendapat seputar asal muasal kata tasawuf atau sufi, para peneliti juga berbeda pendapat seputar definisinya akhirnya. Berbeda definisi. Perbedaan ini muncul karena banyaknya mazhab dalam ajaran tasawuf. Selain itu, perbedaan fase tasawuf yang dijalani oleh kaum sufi dengan torekot. Timbul mazhab torekot. Serta perbedaan lingkungan tempat tinggal sufi juga mempengaruhi. Juga bisa mempengaruhi definisi tadi. Jadi adalah hal yang wajar kalau setiap sufi mempunyai pengalaman khusus dalam bertasawuf. Beda-beda kan? Tapi tidak boleh diungkapkan. Kalau diungkapkan, teleng umat. Masa pengalaman pribadi diungkapkan epistemologi? Gak bisa. Gitu. Pada masa Nabi SAW. Langsung ke tasawuf Islami. Kehidupan spiritual yang dipraktekkan kaum muslimin tidak disebut tasawuf. Maka kalau melihat tasawuf di Islam nggak ada, tidak disebut tasawuf. Dan orang yang mengamalkannya tidak disebut sufi, nggak ada kata sufi. Karena mereka ketika itu hanya disebut sahabat. Apa? Nah di sini pahamnya ilmu. Sahabat Nabi banyak kan? Ratusan. Yang khas 4. Dan sebutan sahabat Rasulullah dianggap sebagai sebutan untuk orang-orang spiritual. Nah sekarang menyebutnya para sufi, ya, menyebutnya begitu dalam Islami. Orang yang mulia deh. Hal yang sama juga terjadi pada masa setelah itu sahabat tabiin. Sebutan tabiin artinya pengikut para sahabat, ya, sahabat. Tabiin pengikut para sahabat. Sahabat pengikut langsung karena ada Nabi masih ada. Ya. Adalah sebutan yang paling mulia bagi mereka pada masa itu. Al-Qushairi mengatakan tokoh-tokoh masyarakat muslim setelah Rasulullah SAW wafat tidak mempunyai panggilan gelar khusus selain sahabat Rasulullah, karena tidak ada panggilan yang lebih utama daripada panggilan ini. Mereka itu sengaja disebut sahabat atau tabiin setelah Rasulullah. Pada masa sudah itu, orang yang menjadi sahabat para sahabat Rasulullah SAW disebut sebagai tabiin. Mereka menganggap panggilan tersebut sebagai panggilan yang paling luhur. Orang yang hidup setelah masa tabiin pun kemudian disebut sebagai tabiin, pengikut para tabiin. Kemudian zaman pun berganti dan derajat orang pun menjadi berbeda. Orang khusus dan yang menekuni masalah agama kemudian disebut jahid. Jadi setelah tabiin disebut jahid. Bukan tukang jahit. Orang yang juhud arti jahid. Kemudian abid. Setelah jahid abid. Apa artinya abid? Orang yang banyak ibadahnya. Jadi orang tasawuf itu terus banyak ibadahnya. Selanjutnya muncullah setelah itu politik, dibid'ahkan kata tasawuf, kata abid tadi, ibadah tadi, juhud tadi, ya, dibid'ahkan dan diklaim setiap kelompok. Akhirnya di setiap kelompok mengklaim mempunyai orang jahid. Mulainya di situ, dikelompokkan itu. Dulu bersatu itu sufi itu. Tiap kelompok ada jahid, tiap torekot ada mursyid. Terjadi sampai sekarang. Nah, maka kelompok ahli sunnah yang selalu mendekatkan din pada Allah dan menjaga hati dan kelalaian mengkhususkan diri dengan sebutan sufi. Jadi kata sufi itu dari ahli sunnah wal jamaah. Sebutan ini mulai dikenal di kalangan orang-orang besar di abad kedua Hijriah. Karenanya mistisisme ajaran Islam itu landasannya normatif dan historis, ada sejarahnya. Kesufian itu
dalam agama Islam sendiri juga. Sehingga tanpa ada pengaruh dari ajaran manapun. Nggak ada. Sufi itu bukan dari ajaran, ada rumput sejarah historis itu dan akan tetap berkembang dalam historisitas umat Islam. Karenanya terdapat ayat-ayat Al-Quran yang secara eksplisit memberikan landasan munculnya mistisisme genuine dari Islam itu sendiri. Di antara istidlal dalilnya, mistisme Islam genuine secara muslim, dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah 186. Baca. Itu dia. Sudah kita teruskan kita lagi. Sya'alaka surat 2. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi yang coba mentafsirkan ayat ini bukan secara tafsir umum kebanyakan ulama sekarang. Banyak maaf, bukan mengecilkan ulama sekarang. Ya. Ayat tadi menurut orang tarekat, menurut orang tasawuf yang benar, menurut para sufi. Ya. Ini kan menunjukkan bahwa Allah dekat. Setuju? Perkara mistis itu kan pasti terkait dengan perkara Tuhan yang tidak bisa dinalarkan. Tapi petunjuk dari firman-Nya Allah itu dekat. Apa? Dake. Dekat, jangan dibablas ke macam-macam, dekat aja gitu. Dekat udah tahu deh. Dengan manusia dekat sekali. Karenanya sering mendengar seruan-seruan manusia. Apapun seruannya. Di paling dalam hati juga tahu Allah itu. Begitu dekatnya. Karenanya kata doa di ayat tadi bukan diartikan berdoa oleh kebanyakan muslim sebagai permohonan, bukan, atau perintah ya yang sifatnya lebih dalam lagi, bukti kefakiran seseorang. Kan begitu secara umum. Betul kan? Doa itu merasa fakir. Mintalah kepadaku. Betul. Untuk makomat yang mana? Tapi antum tidak begitu memahaminya. Melainkan Tuhan dapat diseru, dipanggil kapan saja. Begitu seorang sufi. Allah itu bisa dipanggil di mana saja, kapan saja. Ya. Gimana mau mengabulkan kalau dipanggil Tuhan antum gak datang? Hayo.
Kan itu istilahnya. Siapa lu? Itu kata ulama 1000 umat ya. Enak aja. Dipanggil kenal nggak mau datang. Pas butuh dia datang. Mana mau gue kasih? Gitu. Bener nggak? Jadi terkait dengan apa? Ketaatan perintahnya. Kalau antum udah taat dengan perintahnya, semua lini kehidupan pakai serba Allah, masih Allah, maka Allah kapan saja bisa dipanggil. Begitu memahami seorang sufi. Salah nggak kajinya? Mistisme ada nggak di Quran? Kan yang paling penting makrifat kita memahami dalam konteks amalan. Bukan praktek-praktek taklid aja. Filsafat, ya, psikologi kita ajar mahal, tapi prakteknya kok nggak juga. Kacau ini. Disinilah letaknya kita menekankan itikad. Tuhan bisa dipanggil kapan saja, tapi ada syarat. Pas antum dipanggil, datang segera. Yang lain tinggalkan, pacar tinggalkan, istri tinggalkan. Mau, sanggup? Sorry. Mungkin tinggi dipanggil Tuhan mendekat, mungkin didengar suara antum. Gitu aja deh karomahnya. Benar gak nih omongan? Itu kira-kira tafsir antum. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Sampai ya? Nggak perlu panjang lebar ya. Hukum doa makbul gitu deh. Jadi kenapa kita kok sering ada masalah? Ino anzela. Apalagi Pak ngomongin susah. Betul kan? Yang duduk juga susah praktekinnya. Dipanggil nggak membeli juga. Tanggung tidur ngantuk bentar lagi ada waktu. Dipanggil Tuhan yang sebenarnya baru mati. Ya. Betul kan? Tapi tiap hari kita dipanggil Tuhan 5 kali loh. Bahkan bisa lebih. Begitu memahami secara konteks yang lebih spiritual. Secara mistis yang islami. Tuhan dapat diseru, dipanggil, sehingga Tuhan dapat melibatkan dirinya kepada manusia yang menyerunya. Mau lebih dalam lagi, ayat Quran yang kedua. Perkara mistisme. Allah berfirman, memiliki pemaknaan yang sama. Quran surat Kahf, hampir sama tapi berbeda. 50, ayat 16, baca tuh. Walakot kolak dan insana. Suratnya 50 ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada buah lehernya. Logika kan itu. Tuhan itu dekat dari urat leher. Cari secara logika. Bisa. Berarti ajaran ini mistisme. Yakin dengan ini? Nggak yakin dosa antum. Betul? Betul nggak nih? Antum tanamkan itikad dulu. Ya. Sungguh kami telah menciptakan antum semua manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Berarti Allah dengar kan? Bisa dipanggil kan? Ya. Dan kami lebih dekat kepada antum dari surat leher antum sendiri. Logika kan tuh, sulit kan? Mistisme enggak nih? Itu dasar dalilnya. Jadi berdasarkan ayat tadi, kaum sufi, kaum tarekot, orang tasawuf yang benar ya, sangat percaya pada hal-hal mistis. Karena hal mistis bisa mempengaruhi akhlak antum. Setuju? Itu dia kuncinya.
Cerdasnya manusia sekarang mistis banget. Nggak percaya. Dosa itu. Udah dosa itu. Biasanya kalau sering kuat begitu ditemukan sama orang yang mempunyai karomah itu. Untuk solusi berarti Tuhan itu maha baik. Jadi berdasarkan pedoman petunjuk Al-Quran, memandang bahwa manusia dalam mencari, mengabdi, mendekatkan diri kepada Allah, tidak perlu jauh-jauh, bro. Jangan jauh-jauh. Ya. Ke Mekah. Mahal. Bukan nggak boleh ke Mekah. Ada syarat. Kalau kelebihan harta. Tetapi dapat mencarinya dalam diri antum sendiri. Allah maha dekat. Karenanya dalam pencarian embrio historis asal usul mistisme tasawuf, embrionya kita bisa melacaknya pada kehidupan sehari-hari. Embrionya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sampai yang hidupnya juhud seperti Abdullah ibnu Umar, Abu Darda, Abu Dzar Al-Ghifari kemarin udah dibahas dan sebagainya. Yang berlanjut sampai masa tabi'in dengan masa ubudiyah, abdi, ya, sampai ke sufi, sampai orang yang bertorekot. Di antara yang termasyhur orang torekot Al-Hasan Al-Basri. Pada masa itu juga terdapat fenomena kejuhudan yang cukup menonjol yang dilakukan oleh sekelompok para sahabat pada masa Rasulullah yang disebut Asyufah. Mereka tinggal di emperan Masjid Nabawi di Madinah. Itulah orang-orang tarekat. Nabi sendiri sangat menyayangi mereka dan bergaul bersama mereka. Bukan diusir. Di sini yang diusir kaum kurus. Ya. Karena tidur di masjid ngotorin. Itu yang diusir. Praktek amalannya nggak ada zikir kadang-kala. Dakwah ke dakwah, orang tidur didakwahin juga. Itu yang kita luruskan. Diusir jangan, nggak boleh. Itu sebetulnya udah jihad. Sanggup hidup kayak begitu. Ini kata Allah loh. Dasarnya Al-An'am surat 6 ayat 52. Baca itu yang terakhir. Itu mistisisme. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyebut Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki kebebasannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Setuju nggak? Nah, besok ada yang kurang diusir dolim tuh. Ya, yang diusirnya apanya? Salah mengamalkannya. Ahli syubhah itu gimana sih amalannya? Pagi petang hari mereka mengharapkan ridho Allah. Sudah itu zikir, betul? Menyeru Tuhannya terus kan? Diusir. Ada yang ngusir sini, jolim. Itu mistisme.
Mistisnya begitu, dia mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita amalkan. Mudah-mudahan ada wawasan kita perkara-perkara torekot, tasawuf, spiritual, mistisme untuk kehidupan kita. Jangan kebablasan mengandalkan epistemologi ketinggian, tetap kita harus kembali lagi kepada hukum-hukum spiritual tentunya yang sudah ada pedoman di Al-Quran dan Sunnah. Wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.